Selamat hari Minggu, damai dan sejahtera, cinta Kristus beserta kita. Saudara dan saudari, tuli dan bisu adalah ketidakmampuan seseorang untuk mendengar dan untuk berbicara. Tuli dan bisu bukanlah suatu penyakit fisik, melainkan juga krisis diri. Krisis diri diartikan bahwa mereka ingin sekali mendengar dengan baik dan berbicara dengan baik. Oleh karena itu, penderita bisu dan tuli membutuhkan pertolongan lain agar mereka dapat beraktivitas seperti biasanya. Untuk itu, manusia tidak hidup sendiri. Mereka membutuhkan yang lain agar terjadilah kebaikan. Saudara dan saudari, pada hari ini Minggu ke-23, Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 mengkisahkan Yesus menyembuhkan seorang tuli sekaligus gagap. Kisah ini terjadi di Dekapolis, yang artinya daerah 10 kota dalam bahasa Yunani. Daerah ini banyak orang-orang non-Yahudi atau orang Yunani. Oleh karena itu, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa cintanya itu universal, tidak pilih kasih. Kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus disampaikan melalui perbuatan dan perkataannya. Misalnya dalam kisah tadi, Yesus menyembuhkan orang tuli sekaligus gagap dengan perkataan dan perbuatannya. Hal yang unik yang ia lakukan ialah memisahkan orang tersebut dari kerumunan orang banyak, agar perbuatan atau tindakannya itu tidak berbau pamer. Yesus menyentuh telinga dan lidah orang itu dengan jari-jarinya. Ini menunjukkan bahwa tindakan Yesus itu berasal dari dirinya sendiri, berasal dari jari-jarinya sendiri. Selanjutnya, Yesus menengadah ke langit, menarik nafas dan berkata, "Ephata," yang artinya terbukalah. Dan menengadah ke atas, Yesus mau melihat ke arah Bapanya, bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan karunia dari Bapanya. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa telinga dan bibir merupakan ciptaan Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita menjauhkan diri dari dosa bibir, dan hendaknya kita mendengar sabdanya. Kuasa ini, kuasa Yesus, membantu kita untuk semakin dekat kepadanya. Kata Ephata sejatinya bukanlah suatu mantra, melainkan bahwa kuasa Yesus itu lahir dari perkataannya sendiri. Setelah peristiwa penyembuhan ini, Yesus juga berpesan kepada para pengikutnya agar tidak menyebarluaskan peristiwa ini, tidak menceritakannya kepada orang banyak. Namun, pesan ini tidak diperhatikan, sehingga berita ini tersebar luas. Maksud Yesus agar merahasiakan peristiwa ini ialah agar para pengikutnya tidak berfokus pada tindakan-tindakannya yang ajaib. Yesus mau memurnikan motivasi para pengikutnya. Ia mau pengikutnya setia dalam penderitaan, setia dalam iman yang teguh agar memperoleh keselamatan. Dari kisah penyembuhan ini,
Yesus juga mengundang kita untuk disembuhkan dari sakit dan derita kita. Terkhususnya di tengah masa pandemi ini, kita merasa bingung, merasa ketakutan, dan perasaan yang tidak berdaya. Kita sebagai umat beriman, kita tidak berdiri sendiri. Ada sosok yang sungguh menemani kita dalam penderitaan tersebut, yakni Yesus Kristus, yang dapat kita andalkan dalam menghadapi situasi yang sangat sulit. Yesus adalah teman seperjalanan kita. Ia senantiasa menguatkan, membimbing, manakala hidup kita mengalami jalan yang terjal, badai yang dahsyat, maupun padang gurun yang tandus. Yesus adalah sahabat bagi kita, bagi setiap orang yang putus asa, yang menderita, dan yang berdosa. Saudara dan saudari, pada bulan ini Gereja Indonesia mengkhususkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus teman seperjalanan kita. Yesus tidak hanya hadir, tetapi Dia juga datang untuk melayani kita saat kita sulit. Ia menyertai kita dan mau membimbing kita, menuntun, menyembuhkan, dan menyelamatkan hidup manusia. Sebagai sahabat, Yesus juga datang untuk memberikan diri dalam karya pelayanannya. Dalam seluruh pelayanannya, Yesus menekankan keyakinan bahwa Allah sungguh mencintai dan memperhatikan orang-orang miskin, sakit, terlantar, dan terpinggirkan. Yesus menghendaki kita, para pengikutnya, agar bersatu untuk membawa kabar baik, yaitu kerajaan Allah, dengan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana Yesus adalah sahabat bagi orang sakit yang menderita, terasing, miskin, lapar, dan tertindas, demikian kita juga harus menjadi sahabat untuk mereka, terkhususnya bagi mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 ini. Yesus sahabat seperjalanan kita. Amin.